Siska berdiri di depan pintu ruang interview, jantungnya berdegup kencang. Hari ini adalah hari yang penting baginya. Dia akan menjalani wawancara untuk posisi customer service di perusahaan yang sudah lama dia impikan. Dengan napas dalam-dalam, dia merapikan rambutnya dan memastikan penampilannya rapi. Dia mengenakan blus putih yang sederhana namun elegan, dipadukan dengan rok hitam yang menonjolkan siluetnya. Senyumnya yang cerah mencerminkan semangatnya. Meskipun ada sedikit rasa gugup di dalam dirinya. Ketika dia membuka pintu, Siska disambut oleh sosok tampan yang duduk di belakang meja. Randy, HRD perusahaan, terlihat profesional dengan jas hitam yang pas di tubuhnya. Dia memiliki aura yang menawan, dan Siska merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak saat mata mereka bertemu. Randy tersenyum, dan senyumnya itu membuat Siska merasa lebih tenang. Selamat datang, Siska. Silakan duduk, kata Randy dengan suara yang dalam dan menenangkan. Siska melangkah masuk, merasakan ketegangan di udara, dan duduk di kursi yang disediakan. Dia berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan betapa menariknya Randy, tetapi sulit untuk mengabaikannya. Wawancara dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan standar. Randy menanyakan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja Siska. Siska menjawab dengan percaya diri, menjelaskan bagaimana dia telah bekerja di bidang customer service selama beberapa tahun. Randy mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan memberikan komentar yang menunjukkan bahwa dia benar-benar tertarik. Namun, seiring berjalannya waktu, suasana mulai berubah. Randy mulai menggali lebih dalam, menanyakan tentang tantangan yang dihadapi Siska di pekerjaan sebelumnya. Siska menceritakan tentang situasi sulit yang pernah dia alami, dan Randy mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia bisa merasakan ketulusan dalam cerita Siska, dan itu membuatnya semakin terpesona. Bagaimana kamu mengatasi situasi tersebut? Tanya Randy, matanya tidak pernah lepas dari wajah Siska. Siska merasa ada ketegangan yang tidak biasa di antara mereka, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar wawancara formal. Dia menjawab dengan jujur, menjelaskan bagaimana dia belajar untuk tetap tenang dan fokus dalam situasi yang menegangkan. Saat Siska berbicara, Randy tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan setiap detail tentangnya. Dia terpesona oleh cara Siska berbicara, dengan suara lembut yang penuh percaya diri. Randy merasa ada daya tarik yang kuat, dan dia berusaha untuk tetap profesional meskipun hatinya berdebar-debar. Di tengah wawancara, ada momen ketika Siska menyerahkan berkas-berkasnya kepada Randy. Tangan mereka hampir bersentuhan, dan Siska merasakan aliran listrik yang membuatnya terkejut. Randy juga merasakan hal yang sama, dan dia berusaha untuk tidak menunjukkan betapa terpengaruhnya dia oleh momen kecil itu. Terima kasih, Siska. Berkas-berkas ini sangat rapi, puji Randy, sambil tersenyum. Siska merasa wajahnya memerah, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Saya berusaha untuk selalu siap, jawabnya dengan senyuman. Wawancara berlanjut, tetapi ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Randy mulai bertanya tentang visi dan misi Siska, dan Siska menjelaskan bagaimana dia ingin berkontribusi pada perusahaan. Randy terkesan dengan pemikirannya yang matang dan ambisius. Dia merasa bahwa Siska bukan hanya kandidat yang baik, tetapi juga seseorang yang bisa menjadi rekan kerja yang hebat. Saat wawancara hampir selesai, Randy memutuskan untuk memberikan pujian yang tulus. Saya sangat terkesan dengan cara kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kamu memiliki potensi yang besar, katanya, matanya bersinar dengan ketulusan. Siska merasa tersanjung, dan senyumnya semakin lebar. Terima kasih, itu berarti banyak bagi saya. Balasnya, merasa ada kehangatan dalam kata-kata Randy. Ketika Siska bersiap untuk pergi, Randy merasa ada dorongan untuk mengajaknya berbicara lebih banyak. Siska, bagaimana kalau kita bertemu lagi setelah ini? Saya ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang visi perusahaan dan bagaimana kamu bisa berkontribusi, tawarnya. Siska terkejut, tetapi hatinya berdebar-debar dengan harapan. Tentu, saya akan senang sekali, jawabnya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa senangnya dia. Saat Siska melangkah keluar dari ruangan, dia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang pertemuan ini. Randy mengawasinya pergi, merasakan ketertarikan yang semakin dalam. Dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih yang sedang berkembang di antara mereka. Setelah wawancara yang penuh ketegangan, Siska meninggalkan ruang interview dengan perasaan campur aduk.
Dia merasa senang karena wawancaranya berjalan lancar. Tetapi di sisi lain, ada rasa ingin tahunya yang semakin membara terhadap Randy. Dia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh di antara mereka. Dan saat dia melangkah keluar, dia berharap bisa bertemu lagi. Beberapa hari kemudian, Randy menghubungi Siska untuk mengatur pertemuan. Mereka sepakat untuk bertemu di kafe dekat kantor. Siska merasa bersemangat dan sedikit gugup saat dia bersiap-siap. Dia memilih gaun sederhana yang menonjolkan kecantikannya tanpa berlebihan. Dengan sedikit riasan, dia merasa percaya diri dan siap untuk pertemuan itu. Ketika Siska tiba di kafe, dia melihat Randy sudah menunggu di meja dekat jendela. Dia mengenakan pakaian kasual yang tetap terlihat rapi dan menarik. Saat mata mereka bertemu, senyuman di wajah Randy membuat Siska merasa lebih tenang. Dia melangkah mendekat, dan Randy berdiri untuk menyambutnya. "Selamat datang, Siska. Senang melihatmu lagi," kata Randy, suaranya hangat dan ramah. Siska merasa hatinya berdebar saat dia duduk di hadapan Randy. "Terima kasih, Randy. Saya juga senang bisa bertemu lagi," jawabnya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa bersemangatnya dia. Mereka mulai berbincang-bincang tentang pekerjaan dan visi perusahaan. Randy menjelaskan lebih dalam tentang proyek-proyek yang sedang berjalan, dan Siska mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan mereka mulai meluas ke topik yang lebih pribadi. Randy bertanya tentang hobi dan minat Siska, dan Siska merasa nyaman untuk berbagi. "Jadi, apa yang kamu lakukan di waktu luang?" tanya Randy, matanya penuh rasa ingin tahu. Siska tersenyum. "Saya suka membaca dan berolahraga. Saya juga suka mencoba resep baru di dapur." Randy terkesan. Kedengarannya menyenangkan. "Apa kamu punya buku favorit?" Siska mulai menceritakan tentang novel yang baru saja dia baca, dan Randy mendengarkan dengan antusias. Dia terpesona oleh cara Siska berbicara, dengan semangat yang membuatnya semakin tertarik. Mereka saling bertukar cerita, dan setiap tawa dan senyuman membuat jarak di antara mereka semakin kecil. Saat percakapan berlangsung, Randy tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan Siska lebih dekat. Dia terpesona oleh kecantikan alami Siska, dan cara dia berbicara dengan percaya diri membuatnya semakin terpesona. Siska juga merasakan ketertarikan yang sama. Dia merasa nyaman dan aman di dekat Randy, seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama. Di tengah percakapan, Randy tiba-tiba mengubah topik. "Siska, jika kamu tidak bekerja di bidang ini, apa yang akan kamu lakukan?" tanyanya. Matanya menatap dalam-dalam ke mata Siska. Siska terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi dia berpikir sejenak sebelum menjawab. "Mungkin saya akan menjadi penulis. Saya suka mengekspresikan diri melalui tulisan," jawabnya dengan tulus. Randy tersenyum. "Saya bisa membayangkan itu. Kamu memiliki cara berbicara yang menarik, dan saya yakin tulisanmu juga akan sama." Siska merasa tersanjung, dan hatinya berdebar mendengar pujian itu. "Terima kasih, Randy. Itu sangat berarti bagi saya," balasnya, senyumnya semakin lebar. Saat mereka melanjutkan percakapan, Randy merasa ada dorongan untuk lebih dekat dengan Siska. Dia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupannya, tentang apa yang membuatnya bahagia dan apa yang menjadi impiannya. "Apa impian terbesarmu, Siska?" tanyanya, suaranya lembut dan penuh perhatian. Siska terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. "Saya ingin memiliki bisnis sendiri suatu hari nanti. Saya ingin menciptakan sesuatu yang bisa membantu orang lain," jawabnya dengan penuh semangat. Randy terkesan dengan ambisi Siska, dan dia merasa semakin tertarik padanya. "Jika kamu membutuhkan dukungan atau saran, saya akan senang membantu," tawar Randy, matanya bersinar dengan ketulusan. Siska merasa terharu mendengar tawaran itu. "Terima kasih, Randy. Itu sangat baik dari kamu," balasnya, merasa ada ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Saat mereka berbincang, suasana di kafe semakin ramai, tetapi bagi Randy dan Siska, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Mereka hanya fokus pada satu sama lain, berbagi tawa dan cerita. Randy merasa ada ketertarikan yang mendalam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan kemungkinan hubungan yang lebih dari sekadar profesional. Ketika waktu berlalu, Randy dan Siska menyadari bahwa mereka telah menghabiskan lebih dari 2 jam bersama. Randy melihat jam tangannya dan merasa terkejut. Wah, waktu berlalu begitu cepat.
Saya sangat menikmati percakapan ini, katanya, senyumnya tulus. Siska merasa hal yang sama, dan dia tidak ingin pertemuan ini berakhir. Bagaimana kalau kita bertemu lagi minggu depan? Saya ingin mendiskusikan lebih banyak tentang proyek yang sedang kamu kerjakan. Tawar Randy. Siska merasa senang mendengar tawaran itu. Tentu, saya akan sangat senang. Jawabnya, hatinya berdebar-debar dengan harapan. Saat mereka beranjak pergi, Randy dan Siska saling bertukar nomor telepon. Randy merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Siska, dan dia ingin menjaga hubungan ini. Siska juga merasakan hal yang sama. Dia merasa terhubung dengan Randy lebih dari sekadar rekan kerja. Ketika Siska melangkah keluar dari kafe, dia merasa bahagia dan bersemangat. Dia tidak bisa menunggu untuk bertemu Randy lagi. Di sisi lain, Randy mengawasi Siska pergi, merasakan ketertarikan yang semakin dalam. Dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih yang sedang berkembang di antara mereka. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Siska merasa bersemangat saat dia melangkah menuju kantor Randy. Dia mengenakan blus biru yang menonjolkan matanya dan celana panjang yang nyaman. Setiap langkahnya dipenuhi dengan harapan dan rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi hari ini. Ketika Siska tiba di kantor, dia disambut oleh Randy yang sudah menunggu di ruang meeting. Randy tersenyum lebar saat melihat Siska, dan hatinya berdebar-debar. Selamat datang, Siska. Senang melihatmu lagi, katanya, suaranya hangat dan penuh semangat. Siska merasa senang mendengar sambutan itu, dan dia membalas senyuman Randy dengan tulus. Terima kasih, Randy. Saya juga senang bisa datang, jawab Siska, merasa nyaman di hadapan Randy. Mereka duduk di meja meeting, dan Randy mulai menjelaskan proyek yang sedang dia kerjakan. Siska mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan ketegangan yang ada di antara mereka. Setelah beberapa saat, Randy memutuskan untuk mengubah suasana. Bagaimana kalau kita istirahat sejenak? Saya ingin menunjukkan beberapa tempat di kantor, tawarnya. Siska merasa senang dengan ide itu. Tentu, saya akan senang sekali, balasnya, merasa bersemangat untuk menjelajahi kantor. Randy membawa Siska berkeliling, menunjukkan berbagai ruangan dan fasilitas yang ada. Mereka berbincang-bincang dengan santai, dan Siska merasa semakin dekat dengan Randy. Di setiap sudut kantor, mereka berbagi tawa dan cerita, menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Saat mereka tiba di area lounge, Randy mengajak Siska duduk di sofa yang nyaman. Ini adalah tempat favorit saya untuk bersantai, katanya, matanya bersinar. Siska melihat sekeliling, merasa betah di tempat itu. Kedengarannya menyenangkan. Saya bisa menghabiskan waktu di sini, jawabnya, senyumnya lebar. Mereka duduk bersebelahan di sofa, dan Randy mulai berbagi cerita tentang pengalaman kerjanya. Siska mendengarkan dengan antusias, tetapi dia juga merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Randy sesekali menatap Siska dengan intens, dan Siska merasa hatinya berdebar-debar. Jadi, apa yang kamu lakukan di waktu luang? Tanya Randy. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Siska. Siska merasa nyaman untuk berbagi. Saya suka berolahraga dan mencoba resep baru. Saya juga suka menulis, jawabnya, suaranya lembut. Randy terkesan. Menulis? Itu menarik. Apa kamu pernah mempublikasikan tulisanmu? Tanyanya, ingin tahu lebih banyak. Siska menggelengkan kepala. Belum. Tetapi itu adalah impian saya. Saya ingin menulis buku suatu hari nanti. Jawabnya dengan semangat. Randy tersenyum. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Kamu memiliki bakat yang luar biasa. Siska merasa tersanjung mendengar pujian itu, dan dia tidak bisa menahan senyumnya. Terima kasih, Randy. Itu sangat berarti bagi saya. Balasnya, hatinya berdebar-debar. Saat mereka berbincang, Randy merasa ada dorongan untuk lebih dekat dengan Siska. Dia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupannya, tentang apa yang membuatnya bahagia dan apa yang menjadi impiannya. Apa yang kamu cari dalam hidup ini, Siska? Tanyanya, suaranya lembut dan penuh perhatian. Siska terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. Saya ingin menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam apa yang saya lakukan. Saya ingin membuat perbedaan, sekecil apapun itu, jawabnya dengan tulus. Randy terkesan dengan pemikirannya yang dalam,
dan dia merasa semakin tertarik padanya. Jika kamu membutuhkan dukungan atau saran, saya akan senang membantu. Tawar Randy, matanya bersinar dengan ketulusan. Siska merasa terharu mendengar tawaran itu. Terima kasih, Randy. Itu sangat baik dari kamu. Balasnya, merasa ada ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Saat percakapan berlangsung, Randy merasa ada ketegangan yang tidak biasa di antara mereka. Dia ingin mengambil langkah lebih jauh, tetapi dia juga tidak ingin terburu-buru. Namun, saat Siska menatapnya dengan mata yang penuh harapan, Randy merasa dorongan untuk mendekat semakin kuat. Bolehkah saya bertanya sesuatu yang lebih pribadi? Tanya Randy, suaranya lembut. Siska mengangguk, merasa penasaran. Tentu, silakan. Randy menarik napas dalam-dalam. Apa yang kamu cari dalam hubungan? Apa yang membuatmu merasa terhubung dengan seseorang? Siska terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi dia merasa nyaman untuk menjawab. Saya mencari seseorang yang bisa memahami saya, yang bisa berbagi impian dan harapan. Seseorang yang bisa membuat saya merasa aman dan bahagia. Jawabnya, matanya menatap dalam-dalam ke mata Randy. Randy merasa hatinya berdebar mendengar jawaban Siska. Saya berharap bisa menjadi orang itu untukmu, katanya, suaranya penuh harapan. Siska merasa terharu mendengar kata-kata itu, dan dia tidak bisa menahan senyumnya. Saya juga berharap begitu, Randy, balasnya, hatinya bergetar. Saat mereka saling menatap, suasana di sekitar mereka terasa semakin intim. Randy merasa ada dorongan untuk mendekat, dan Siska merasakan hal yang sama. Mereka berdua tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan yang sedang berkembang di antara mereka. Tanpa sadar, Randy meraih tangan Siska, menggenggamnya dengan lembut. Siska merasa aliran listrik mengalir di antara mereka, dan dia tidak bisa menahan senyumnya. Saya senang bisa mengenalmu, Siska. Kamu adalah orang yang istimewa, kata Randy, matanya penuh ketulusan. Siska merasa terharu mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Randy. Kamu juga istimewa bagi saya. Balasnya, hatinya berdebar-debar. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam ketegangan yang manis. Saat waktu berlalu, Randy dan Siska menyadari bahwa mereka telah menghabiskan lebih dari 2 jam bersama. Randy melihat jam tangannya dan merasa terkejut. Wah, waktu berlalu begitu cepat. Saya sangat menikmati momen ini, katanya, senyumnya tulus. Siska merasa hal yang sama, dan dia tidak ingin pertemuan ini berakhir. Saya juga sangat menikmati waktu ini. Randy, terima kasih telah mengundang saya. Jawabnya, hatinya berdebar-debar dengan harapan. Randy merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Siska, dan dia ingin menjaga hubungan ini.